The horror began in June 1984. Los Angeles was under siege. Death waited in the dark at the hands of a man they called the Night Stalker. After a 14-month reign of terror, he was finally caught. It was only then that his true identity was discovered. His name, Richard Ramirez. Ricardo Munez Ramirez Leiva atau Richard Ramirez adalah seorang pembunuh berantai, pelaku pelecehan seksual dan penganut satanisme yang berasal dari Amerika Serikat. Ramirez bertanggung jawab atas berbagai macam kasus pembunuhan dan pelecehan seksual yang meneror penduduk Los Angeles dan San Francisco dari Juni tahun 1984 hingga Agustus tahun 1985. Media Amerika Serikat memberi julukan Ramirez sebagai The Night Stalker. Richard Ramirez lahir tanggal 29 Februari tahun 1960 di El Paso, Texas, Amerika Serikat. Anak bungsu dari 5 bersaudara yang lahir dari imigran Meksiko. Sejak kecil, Ramirez sering menjadi objek pelampiasan emosi ayahnya yang dikenal temperamen. Pada usia 12 tahun, dia sangat dipengaruhi oleh sepupunya, Mike Ramirez, yang merupakan seorang veteran tentara perang Amerika Vietnam. Mike sering memperlihatkan foto-foto kejahatan perangnya yang brutal saat bertugas di Vietnam. Dia menunjukkan foto wanita Vietnam yang diruda paksa dan dia bunuh. Bukannya merasa jijik, Richard justru merasa terpesona dengan hal tersebut. Mike juga mengajari Richard beberapa keterampilan militer yang dimilikinya, seperti cara membunuh dengan sembunyi-sembunyi dan cara bersembunyi di kegelapan, terutama di malam hari. Kondisi psikologis Ramirez makin menjadi-jadi setelah pada tanggal 4 Mei tahun 1973, dengan mata kepalanya sendiri, ia melihat Mike bertengkar dengan istrinya. Kemudian Mike menembak istrinya, tepat di kepala. Peristiwa tersebut tidak membuat Richard trauma, bahkan menjadikannya sebagai sesuatu yang menarik. Pada usia 14 tahun, Richard telah menggunakan obat-obatan dan alkohol, serta mulai memiliki ketertarikan terhadap satanisme dan okultisme. Tanggal 10 April tahun 1984, Richard membunuh seorang anak kecil keturunan Tionghoa Amerika yang berumur 9 tahun, bernama Mei Leung, di ruang bawah tanah gedung apartemennya di distrik Tenderloin, San Francisco. Dilaporkan ketika itu Mei Leung sedang mencari uang $1 yang hilang. Kemudian Richard mendekatinya dan menyuruhnya mengikuti Richard ke ruang bawah tanah untuk membantu menemukan uangnya yang hilang. Begitu mereka berada di ruang bawah tanah, Richard meruda paksa Mei Leung, kemudian membunuhnya dengan cara yang sadis. Tanggal 17 Maret tahun 1985, Richard menyerang seorang wanita muda yang bernama Maria Hernandez yang berumur 22 tahun di luar rumahnya yang terletak di Rosemead, California. Richard menembak wajahnya dengan menggunakan pistol kaliber 22 ketika dia masuk ke garasinya. Namun, Maria selamat ketika peluru yang mengarah padanya meleset. Maria kemudian pura-pura mati hingga Richard meninggalkan rumahnya. Sedangkan teman sekamar Maria, yang sedang berada di dalam rumah yang bernama Dale Yoshi Okazaki, yang berumur 34 tahun, tidak selamat akibat ditembak tepat di dahinya. Tanggal 18 Agustus 1985, Richard memasuki rumah milik Peter dan Barbara Penn. Dia menembak Peter yang berumur 66 tahun ketika sedang tertidur, kemudian menyerang Barbara yang berumur 62 tahun hingga keduanya tewas. Setelah melakukan aksinya, dengan menggunakan sebuah lipstik, Richard kemudian menggambar simbol pentagram dan menulis kalimat Jack the Knife di dinding kamar tidur mereka. Richard meninggalkan jejak sepatunya di tempat kejadian. Jejak sepatu tersebut ditemukan oleh detektif dan dicocokkan dengan jejak sepatu merek Avia jenis tertentu yang tidak umum pada saat itu. Kemudian detektif tersebut menghubungi produsen Avia Shoes dan mengambil contoh solnya. Diketahui, dari distribusi yang dilakukan di seluruh Amerika, hanya ada 6 pasang sepatu yang diproduksi, dan 1 pasang sepatu tersebut adalah milik Richard. Ketika bukti balistik dan jejak sepatu yang ditemukan di tempat kejadian di Los Angeles cocok dengan jejak sepatu yang ditemukan di tempat kejadian di mana Peter dan Barbara Penn dibunuh,
Wali kota San Francisco membocorkan informasi tersebut dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi. Richard yang ketika itu kebetulan sedang menonton berita di TV, mengetahui bukti forensik yang dipakai oleh pelaku pembunuhan berantai. Akhirnya ia membuang sepatu Keds miliknya di sisi jembatan Golden Gate pada malam hari. Sejak Juni tahun 1984 hingga Agustus tahun 1985, tercatat Ramirez telah melakukan kejahatan sebanyak 12 kali. Yang membuat merinding adalah sebelum korban dibunuh, ia kerap memaksa korbannya untuk bersumpah atas nama setan. Simbol setan berupa pentagram pun banyak ditemukan di tempat kejadian. Korban kejahatan Ramirez yang selamat sering mengalami pelecehan seksual dan pemukulan. Hal tersebut memicu kepanikan yang menyebabkan lonjakan penjualan senjata pada waktu itu. 6 hari setelah pembunuhan terakhirnya, tepatnya tanggal 30 Agustus tahun 1985, nama dan foto Ramirez dirilis ke publik, dan keesokan harinya, seorang pria di Los Angeles Timur melihatnya dan memberitahu polisi. Pengejaran pun terjadi, dan ketika Ramirez mencoba mencuri mobil, dia dikepung oleh kerumunan massa dan dipukuli hingga polisi tiba. Akhirnya Ramirez pun dapat ditangkap pihak kepolisian. Persidangan yang dimulai pada tahun 1989, dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas 12 pembunuhan dan berbagai kejahatan lainnya. Hakim menyatakan bahwa kejahatannya menunjukkan kekejaman dan tidak berperasaan yang melampaui pemahaman manusia. Ramirez tidak pernah mengungkapkan penyesalannya. Pada tahun 2013, sebelum eksekusi matinya dilakukan, Ramirez meninggal akibat komplikasi limfoma dan infeksi virus hepatitis. Demikian video pembahasan kali ini. Apabila ada saran atau pendapat ataupun permintaan topik apa yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton video ini.